Shalom jemaat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Terima kasih untuk pagi yang terbaik, untuk hari yang terbaik Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kami boleh melangkahkan kaki kami datang ke rumah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau memuji meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bernyanyi, kami mau meninggikan nama Tuhan Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu telah hadir di tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami, hadirat-Mu menguatkan setiap kami, hadirat-Mu membawa kedamaian, mujizat dalam hidup kami. Dan kami pulang Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan, memuji, menyembah nama Tuhan. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan selalu baik atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari setiap kita membawa hati yang terbaik. Ini setiap kami Tuhan, kami datang, kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mempersiapkan Tuhan hidup kami. Kami membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan,
hidup kami Tuhan. Yaitu hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Yesus. Gak ada yang lain Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Hanya Yesus Tuhan. Oh Yesus, hanya untuk menyembah-Mu. Keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau yang disembah. Yesus, Kau yang ditinggikan. Hanya Engkau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Ku rindu bersekutu dengan-Mu. Ku rindu dekat dengan-Mu. Hanya dekat Engkau ada kekuatan. Hanya dekat padamu itu keinginan kami Tuhan. Haleluya. Yang siap lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita hari ini merasa bahagia karena kita boleh berkumpul bersama saudara seiman di tempat ini. Haleluya. Mari kita angkat suara kita memuji nama Tuhan. Kita sambil bertepuk tangan, kita memberikan senyum yang terbaik. Dengan penuh sukacita kita katakan, hari ini aku merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan tangan.
Boleh tetap bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, sebab kau angkat tanganku Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Dengan iman katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Masanya angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Hey! Mana sorakannya? Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, yes, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Tanganku, ku sorakan haleluya. Yes, mana tangannya? Yes, surga bumi nyata. Angkat tangan, yes, sebab Kau Tuhan hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap musim yang kita lewati, kita percaya selama itu bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya indah. Amin. Amin.
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Kau keselamatan kami Tuhan. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita katakan jemaat Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Aku ingin selalu Tuhan bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, Kau segalanya Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita sembah Dia. Menikmati hadirat. I feel your presence Lord in here. Tinggal dalam hidup.
Haleluya, sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Sungguh indah bersamamu. Full, come on, sing it up, yeah. Bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, oh, sungguh indah bersamamu. Sama-sama katakan, selamanya. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ingin selalu hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kebenaran-Mu Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati perkenanan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memerdekakan kami. Kristus telah memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami sudah mengalami kemerdekaan secara rohani Tuhan. Indonesia juga sudah mengalami kemerdekaan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa kami terus berdiri teguh. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu dan di pikiran-Mu Tuhan. Dan ada di rencana-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Untuk kami dengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sedang menghadapi jalan buntu. Tuhan bukakan jalan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kau sanggup buka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi hidup kami Tuhan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Ya, saya much better. Jadi saya hampir 2 minggu Saudara pileknya parah. Hampir 3 tahun gak pernah pilek. Hampir 3 tahun loh. Gak pernah pilek, sekali pilek dikasihnya 2 minggu. Ya, udah makan obat, udah dikasih Rinos aja udah sampai 1 strip habis Saudara. 1 strip habis gak mempan. Saya bilang, apa yang terjadi dengan Rinos? Saya bilang gitu ya. Udah gitu saya sempat konsul juga dengan dokter Wandi, much better tapi badan saya kok masih gak enak gitu. Saudara masih dengar suara saya bindeng, tapi ini jauh lebih baik. Saya bisa nyanyi high note Saudara. Kemarin gak bisa nyanyi sama sekali, saya gak bisa nyanyi sama sekali. Kemarin saya ke IGD di Hermina, istri saya bilang kamu harus ke dokter deh, kayaknya harus suntik. Saya paling suka disuntik Saudara, biar cepat gitu ya. Disuntik vitamin, suntik obat radang, ya. Dosis tinggi, bayangin saya udah pakai imbus yang force loh, masih juga gak mempan loh. Tapi percaya kuasa Tuhan itu dahsyat, lebih dahsyat dari obat apapun. Amin Saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, walaupun ketika mau bayar tagihan lumayan juga nih ya obatnya ya. Tapi percaya bahwa Tuhan ajar saya untuk saya lebih lebih bersyukur, lebih menikmati kebaikan Tuhan. Istri saya tuh sering banget flu karena alergi debu. Jadi kalau dia sakit udah bersin-bersin, itu 1 hari minum Rinos 2 kelar dia. Flu-nya pergi. Kalau saya kok gak pergi-pergi, saya pikir begitu ya. Tapi saya percaya saya bisa ada di tempat ini, berdiri di depan saudara, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, merdeka. 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 Kemarin gak bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu Saudara.
Ya, saudara sudah dimerdekakan, amin. Indonesia sudah dimerdekakan. Hari Jumat kemarin istri saya dan Cipriska ikut upacara, saudara. Ya, di sekolahnya Rafael. Ya, ikut upacara karena ada permainan, ada games dan lain sebagainya. Saya ikut upacara setelah belasan tahun gak pernah upacara. Untung masih ingat lagu Indonesia Raya ya. Pembukaan undang-undang ya masih ada ngerti-ngerti lah gitu ya. Pada waktu bagian mengheningkan cipta, ini yang membuat saya deg-degan ini. Apa yang harus saya pikirkan gitu kan. Jadi saya ingat banget Rabu kemarin khotbahnya Ko Willy tentang pahlawan kan. Saya ingat wajahnya Jenderal Sudirman gitu ya. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura. Sampai satu hal saya ingat TB Simatupang wajahnya gimana. Gimana saya mau merenungkan wajahnya gitu ya. Nah saudara dikasih Tuhan untuk Indonesia merdeka harus ada yang siap mati dan berkorban. Betul ya? Untuk saudara dan saya mengalami kemerdekaan Indonesia ini, saudara harus ada yang rela mati, siap mati. Sama juga untuk kemerdekaan kita secara rohani, Yesus harus rela mati buat kita. Supaya kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara dikasih Tuhan kita boleh mengalami kemerdekaan dan kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang dampak positif kemerdekaan rohani dalam persekutuan. Ini kan temanya persekutuan. Jadi waktu kemarin bilang TYF khotbahnya 15 menit ya. Wah, saya langsung rubah khotbah. Ya. Nah, dampak positif kemerdekaan rohani dalam persekutuan orang-orang percaya. Bilang kanan kirimu, kamu tuh orang-orang merdeka. Amin. Kita tuh orang merdeka loh. Sesama orang merdeka gak boleh menjajah. Iya kan, di dalam persekutuan tuh dampaknya apa? Nah, sebelum kita baca ayat masnya, saya akan mengajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan. Ini menjadi dasar persekutuan kita. Alasan utama persekutuan orang-orang percaya bisa terbentuk. Di dalam 1 Yohanes pasal 1, ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Boleh nanti mungkin Novi ada beberapa ayat bisa bantu baca ya. Kalau saya mulai kering nih. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh apa saudara? Persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya siapa saudara? Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis dari berbagai macam kalangan dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Tapi bisa nyambung, semuanya ngomongin tentang Yesus. Makanya ini adalah iluminasi, pewahyuan dari Tuhan. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, perhatikan supaya apa saudara? Sukacita kami menjadi sempurna. Saudara mau sukacitanya sempurna? Sukacita saudara sempurna? Ternyata itu di mana? Di persekutuan. Yang ngerti katakan amin. Di luar persekutuan sukacitamu gak bisa sempurna. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa alasan utama ya bagaimana persekutuan orang percaya ini bisa terbentuk. Yang pertama karena apa? Kesamaan value, kesamaan nilai, kesamaan doktrin, kesamaan ajaran. Tadi dikatakan apa yang telah kami lihat, telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya, kenapa? Yohanes sebagai saksi mata, dia lihat, dia dengar, dia raba, yaitu firman Allah yang hidup. Dia beritakan kepada kita supaya kita juga mengalami persekutuan yang sama. Value-nya adalah kesaksian para rasul, para nabi yang tertuang di dalam firman Tuhan yang sering kita kenal dengan doktrin atau ajaran. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 2, boleh tolong dibacakan ayat yang 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Mereka bertekun dalam apa saudara? Pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kenapa kita bisa bersekutu? Karena ada kesamaan ajaran.
Kesamaan value, kesamaan nilai. Sama contohnya kayak gini loh. Mau bikin komunitas moge, harus punya value yang sama baru bisa bikin komunitas. Komunitas tukang mancing, sama-sama yuk kita mancing. Kan gitu ya, ada yang ketawa tuh. Kan harus punya interestnya sama. Sama juga dalam pernikahan, betul ya? Saya mau menikah sama dia, kenapa? Karena banyak bedanya, kayaknya seru deh. Kayaknya enggak gitu deh, bener gak sih? Kalau kita mau menikah sama seseorang kan pasti kita mikir, value-nya sama nih, nilainya sama, dia cinta Tuhan, sama nih. Ya kan, pasangan kita cinta duit, value kita beda gak apa-apa lah kita coba yuk. Kan enggak dong, enggak normal dong kayak gitu kan. Kita bisa bersekutu dengan orang lain karena kita punya value yang sama, nilai yang sama, ajaran yang sama. Dikatakan dalam terjemahan King James, in the apostle doctrine. Pertanyaannya doktrin yang mana gitu loh. 3 doktrin utama yang perlu kita ketahui bahwa kita percaya bahwa hanya ada satu Allah dalam 3 pribadi. Amin. Saudara percaya Allah kita itu dalam 3 pribadi? 1 tapi 3 pribadi. Amin. Amin. Kalau nggak amin kita bubar di persekutuannya nih. Iya dong. Karena beda pengajaran bisa nggak bersekutu nih. Dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kenapa kita nggak bisa bersekutu dengan orang-orang saksi Yehova? Karena value-nya beda. Mereka tidak menganggap Yesus itu Allah. Mereka tidak menganggap Roh Kudus itu pribadi Allah. Makanya gak bisa klop. Kita beda. Dan kuda kata istri saya. Beda. Kita gak bisa klop. Kenapa? Karena ajaran doktrinnya aja udah beda. Yang kedua, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Saudara percaya Alkitab firman Allah? Amin. Ada orang lain mengatakan, teologi liberal, Alkitab itu enggak semuanya firman Allah. Cuman yang kata-katanya Tuhan Yesus dalam bahasa Inggris itu Matius, Markus, Lukas itu yang tulisan merah tuh, oleh King James, itu baru firman Allah. Tapi tulisan Musa, cerita Nabi Nuh itu bukan firman Allah, itu cuman cerita dongeng. Gak bisa klop. Kenapa? Karena dia gak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yes, yang berdaulat atas hidup kita juga saudara, amin. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kedua kalinya. Berapa banyak saudara percaya ini? Saudara percaya Yesus datang untuk kedua kalinya? Yesus mati menebus hidup kita, dia bangkit untuk menyelamatkan kita dan membenarkan kita, amin. Dia naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus ya buat kita, saudara percaya? Makanya kita bisa bersekutu. Karena kita punya value, doktrin yang sama. Yang kedua, kesamaan iman. Ini dia. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalau orang Yahudi, mereka cuma percaya Yahweh, Allah Bapa. Mereka nggak percaya Yesus adalah anak Allah. Ini kan yang selama ini mereka berusaha untuk menantikan Mesias, saudara. Tapi kita bisa bersekutu. Karena apa? Kita punya iman yang sama. Amin. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Iman kepada Allah Bapa dan kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 1 tolong dibacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Bapa, percayalah juga kepadaku Yesus Kristus. Perhatikan. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Allah di situ siapa? Bapa. Percayalah juga kepadaku. Di situ siapa? Yesus. Karena kepercayaan saudara kepada Allah Bapa dan kepada Yesus, kita bisa bersekutu. Kita value-nya sama nih. Ajaran kita sama. Iman kita sama. Makanya kita bisa bersekutu. Yang ketiga saudara, persekutuan orang percaya bisa dibangun karena kesamaan tujuan. Ini penting. Yang pertama sama kedua mungkin kita nggak akan goyah. Tapi yang ketiga ini yang seringkali problem. Dan perhatikan ya. Tolong dibacakan ayat yang keempatnya. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang-orang percaya
itu dua arah persekutuan, makanya salib itu vertikal, horizontal. Vertikal itu bicara apa? Persekutuan dengan Allah. Horizontal bicara tentang apa? Persekutuan dengan orang-orang percaya. Salib, dua arah persekutuan. Tujuannya untuk apa? Sempurna sukacita sorga dalam hidup saudara. Kalau ada persekutuan yang benar dengan Allah, persekutuan yang benar dengan sesama, nggak ada kepahitan. Ya enggak? Nggak simpen dendam, maka engkau bisa ngalamin sukacita yang sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara mau sukacita yang sempurna? Ini penting. Persekutuan dengan Allah benar. Persekutuan dengan sesama juga benar. Kita bisa mengalami sukacita yang sempurna. Nah, kita kembali dalam topik kita saudara. Tentang kemerdekaan ini. Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Tolong dibacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, perhatikan. Kita itu sudah dimerdekakan. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kata telah dipanggil, sekali dipanggil, selamanya menjadi orang-orang panggilan dan pilihan Tuhan. Sekali dipanggil, sekali dipilih, untuk selama-lamanya kita menjadi umat pilihan. Umat yang dipanggil untuk apa? Langsung sorga. Ayat ini ngomongnya. Untuk merdeka secara rohani. Ada seorang tokoh Alkitab teolog dia katakan, ada satu kemerdekaan yang dibutuhkan oleh manusia. Negara menyediakan kemerdekaan apa? Politik. Kemerdekaan secara hukum, kemerdekaan secara ekonomi, kemerdekaan beragama. Tapi ada satu kemerdekaan yang kami butuhkan, yang manusia butuhkan, yaitu merdeka dari dosa. Dan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tapi firman Tuhan katakan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Happy-happy dalam dosa. Senang-senang dalam dosa. Saudara perhatikan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini unik sekali. Tolong dibacakan. Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Seluruh hukum agama tersimpul dalam perintah yang satu ini. Hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi kalau kalian saling cakar-mencakar, awas nanti kalian sama-sama hancur. Apa sih cakar-mencakar, menggigit, menelan, nanti kita pelajari. Perhatikan, kemerdekaan rohani itu memberikan dampak positif. Dampak yang luar biasa bagi persekutuan kita orang percaya. Yang pertama apa? Kesempatan, sama-sama katakan kesempatan. Sama-sama katakan kesempatan. Ada orang mengatakan kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Sama juga dengan cinta sejati tidak datang kedua kalinya. Cie. Kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Makanya kalau dikasih kesempatan, pelayanan, melayani. Karena nggak tahu minggu depan masih hidup nggak kita. Oh, kan minggu depan masih ada om, saya ke gerejanya minggu depan aja. Minggu depan nggak datang juga. Kan masih ada minggu depan. Minggu depan selalu ada, kamu masih ada nggak? Jadi selama kita masih hidup, kesempatan. Amin saudara, opportunity. Ya, untuk apa? Melayani dengan kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, dasar dari persekutuan kita, orang-orang percaya itu adalah kasih. Gak bisa dasar yang lain. Saudara gak bisa dasar pelayanan itu uang, gak bisa.
Saudara nggak bisa dasar pelayanan itu karena otoritas seseorang aja nggak bisa. Harus kasih. Minggu lalu kita belajar, Bapak Gembala mengatakan di dalam pelayanan kita ditempa karakter. Kalau nggak punya kasih, banyak yang check out. Bukankah di gereja kan gitu ya? Come and go. Datang, bentrok, go. Datang lagi ke gereja A, B, come, bentrok lagi, go lagi. Nggak pernah dibentuk. Banyak orang yang mau dipakai tapi banyak sedikit yang mau dibentuk. Perhatikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ke-8. Boleh tolong dibacakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Amin. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau anak Allah harusnya karakternya mirip siapa? Bapak Ibu Saudara. Di dalam diri kita ada DNA siapa? Allah. Di dalam diri Rafael ada DNA saya dan istri saya. Makanya tinggi ya kayak papinya. Kan nggak mungkin ngomongnya pendek kayak papinya. Nggak mungkin dong. Ya kan? Kita anak Allah, kita lahir dari Allah, harusnya karakternya kita mirip siapa? Pertanyaannya, Senin sampai Sabtu karaktermu mirip siapa? Mirip anak Allah atau anak yang lain? Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa banyak kejahatan? Karena gak ada kasih Allah. Amin. Kenapa gak bisa mengampuni? Karena gak ngalamin kasih Allah. Kenapa ada orang bisa dendam 10 tahun, 20 tahun sampai mati, aku gak mau lihat dia. Kenapa? Belum ngalamin kasih Allah. Amin. Karena orang yang lahir dari Allah, dia mengenal Allah. Hidupnya mengekspresikan kasih Allah. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, tolong dibacakan lagi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan, saudara dikenal murid Tuhan kalau kamu saling berarti bukan dikit-dikit manggil nama Tuhan tuh dipanggil murid. Bukan dikit-dikit tengking dalam nama Yesus dipanggil murid. Ban bocor tengking dalam nama Yesus. Mobil mogok tengking dalam nama Yesus. Bukan itu dipanggil murid. Dipanggil murid. Orang kenal kita murid Tuhan. Kalau, ini syaratnya loh. Kalau apa? Peter Khotbah. Nyanyinya bagus. Main musik bagus. Bukan. Kalau kamu saling mengasihi. Amin. Oke, sepi banget sih ini ya. Ini masih udah merdeka apa belum ya? Saya ulangi lagi saudara. Saudara bisa dikenal sebagai murid Tuhan kalau apa? Kamu apa? Saling mengasihi. Amin. Amin. Ini saya udah punya effort loh ini. Dengan effort yang luar biasa bisa ngomong kayak gini loh. Semua orang kan tahu. Saudara mau semua orang kan tahu kalau saudara itu murid. Itu murid BPK dari mana? Seragam. Itu murid dari sekolah dasar negeri mana? Dari mana? Bukannya seragam. Label biasanya. Bener ya? Perhatikan baik-baik. Labelnya murid Tuhan apa? Kasih. Amin. Amin. Pertanyaannya masih ada label itu enggak dalam hidup kita? Orang lihat kita tuh, oh iya ini penuh kasih. Oh dia murid tuh, dia murid Tuhan. Salah satu cara untuk kita mengekspresikan kasih dalam kehidupan nyata, yaitu melalui apa? Wadah pelayanan, gak ada cara lain. Dimana kita dipanggil bukan hanya untuk merdeka, tapi juga kita melayani. Melayani satu dengan yang lainnya.
Supaya apa? Orang-orang yang belum merdeka, lihat perilaku orang-orang yang sudah dimerdekakan. Aku juga mau ikutan merdeka dong. Karena mereka murid-murid Tuhan. Mereka sudah dimerdekakan, cara hidup mereka beda. Amin. Ya, wadah persekutuan ini membantu kita mengembangkan talenta, kemampuan, kapasitas, karunia yang Tuhan berikan sama kita. Nah, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita melayani karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita melayani sebagai bukti bahwa kita adalah pribadi yang sudah dimerdekakan. Amin. Kita melayani sebagai wujud kedewasaan karakter. Hanya orang yang dewasa yang bisa melayani. Kalau kanak-kanak apa? Pengennya dilayani. Anak saya kan harus bisa ya, pakai sepatu sendiri, kancingin baju sendiri. Ya kan? Harus bisa semua, nggak bisa guru lagi. Kan kebayang ya kalau misalnya muridnya ada 40 anak. Rafael itu muridnya satu kelas 17. Kebayang gak sih kalau 17-17-nya minta dipakein sepatu, dikancingin bajunya sama gurunya, rempong gak? Rempong, hanya orang yang dewasa yang bisa melayani. Mari ambil bagian dalam pelayanan. Kita melayani sebagai apa? Kita sedang mengikuti keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara, ini dia. Sebagai orang yang dimerdekakan, memberikan dampak apa? Dampak positif apa dalam persekutuan? Kerinduan untuk menciptakan, perhatikan. Menciptakan iklim persekutuan yang membangun, yang konstruktif. Amin. Galatia pasal 5 dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit. Pernah gigit satu sama lainnya pelayanan Tuhan? Pernah WL di sini, tadi WL nih, Novi pernah gigit Singer? Mungkin gigitnya nggak harafiah ya. Tapi seringkali kita gigit tanpa sadari melalui apa? Kritik. Kalau dia WL tuh kampungan gayanya. Udah menggigit tuh. Teman kita di sebelah lagi puji Tuhan angkat tangan, udah gak usah angkat tangan bawa ketek kamu. Itu lagi menggigit tuh. Awas, perhatikan. Jangan, jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini lucu. Kalau kalian saling cakar-mencakar, biasanya kalau cewek sama cewek berantemnya cakar-cakaran. Dulu saya punya teman sekolah ya, cewek suka berantem. Pulang sekolah berantem, berantemnya apa? Kalau cewek biasanya berantemnya gimana sih? Standarnya cewek berantem. Jenggut-jenggutan, kalau ada rambutnya panjang ya. Kalau rambutnya pendek, rambut aku pendek, gak bisa dijenggut, gak bisa dijenggut gitu kan. Kalau gak bisa dijenggut apa? Dicakar. Bener apa bener? Bener apa bener? Ibu-ibu suka cakar suaminya. Setoran kurang nih, gue cakar nih. Gak ada ya, di sini gak ada ya, di luar banyak ya. Lagi bawa mobil diserempet, pengennya ngapain? Gue cakar nih. Kalau di Medan dulu istilahnya bukan dicakar, gue senggol bacok, dia bilang gitu. Paulus mengingatkan kita saudara tentang bahaya saling menggigit dan saling menelan dalam persekutuan. Atau saling menyakiti melalui apa? Kritik yang tajam. Makanya saya gak terlalu suka dengan kata kritik yang membangun. Karena rata-rata kritik itu gak membangun. Tetapi yang membangun itu nasihat yang membangun. Alkitab nggak pakai kata kritik, walaupun untuk jadi 66 kitab dikanonisasi ada kritik teks. Kritik teks. Ya, kritik yang tajam, keengganan untuk mengampuni, nggak mau mengampuni. Gue terluka. Perbedaan pendapat. Bisa nggak beda pendapat? Bisa. Lagi meeting, talinya jangan ikat ke kanan dong, ke kiri. Biasanya gitu. Dari dulu gue diajarin ke kiri ngikatnya. Gak bisa ke kanan. Gitu aja berantem loh. Siapa dulu yang ngomong nih? Gue dulu lah, lu dulu lah, gue dulu lah. Gue dulu lah, gue lebih senior. Kayak gitu aja berantem. Beda pendapat, selisih, salah paham. Ini bisa dapat merusak iklim persekutuan. Kalau gak dijaga baik-baik, amin. Kalau gak dijaga baik-baik, bisa menghancurkan persekutuan dan menghalangi pertumbuhan rohani. Ini spirit of destructive.
bukan membangun, tapi menghancurkan. Tuhan mau, jangan kiranya hal ini terjadi. Hanya orang-orang yang belum merdeka punya spirit kayak gini nih. Belum merdeka dari apa? Dosa, kepahitan, amarah, dendam, sehingga menghasilkan sikap, perilaku, perkataan yang destruktif, menghancurkan. Orang yang terluka, ada satu quotation gini, orang yang terluka cenderung melukai. Orang yang terluka cenderung akan melukai. Makanya kalau luka gak diberesin, kamu akan melukai orang lain. Ya apa ya? Yes. Saya sudah banyak ketemu orang kayak gitu. Dia terluka di rumahnya. Mungkin sama pasangannya. Mungkin sama orang tuanya. Mungkin sama anaknya. Masuk gereja, lukanya gak disembuhin, lukanya gak diberesin, lukanya gak diobatin. Apalagi yang dilakukan? Dia akan melukai banyak orang. Ada ayatnya saudara. Tolong dibacakan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau apa? Orang yang kepahitan itu jauh dari kasih karunia Allah. Semakin kau jauh dari kasih karunia Allah, kau semakin tumbuh akar yang pahit. Saudaraku dikasih Tuhan, benih itu akan subur kalau kamu sirami terus. Betul ya? Kamu sirami, kamu pelihara. Saya tuh heran sama orang yang suka pelihara benih kepahitan. Bukan hanya jadi akar doang loh. Ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata fikria, sejenis tanaman di Palestina. Itu perhatikan, dari akar, batang, ranting, daun, buah, pahit semuanya. Pahit, gak ada yang manis. Pohon pepaya, daunnya pahit, buahnya manis kayak kamu. Ya kan? Daunnya pahit, tapi buahnya enak ya? Enak. Apalagi coba yang daunnya pahit tapi buahnya manis. Bisa kasih contoh nggak? Saya nggak pernah makan daun salak sih. Nanti Bapak Ibu boleh coba ya eksperimen. Mungkin daunnya pahit, saya nggak tahu. Buahnya gimana? Buahnya gimana? Manis. Saudara mau menghasilkan buah yang pahit atau yang manis? Hah? Anak Tuhan itu harusnya manis, amin. Menimbulkan kerusuhan. Orang kayak gini pasti bikin rusuh deh. Ditaruh di sini bikin rusuh. Setitik nila rusak susu, sebelanga. Setitik nila rusak susu, sebelanga. Sedikit ragi menghamirkan adonan. Orang mau bikin roti nih, bahannya 1 kilo. Saya belum tanya sama istri saya, butuh raginya berapa banyak. Apakah kalau bikin roti 1 kilo, raginya 1 kilo juga? Emang mau bikin roti sebesar apa? Sedikit ragi menghamirkan adonan. Mencemarkan, perhatikan. Makanya orang yang belum merdeka itu pasti kayak gini nih, destruktif. Spiritnya, bukan membangun. Perhatikan sungguh-sungguh agar tidak ada orang yang gagal atau jauh dari kasih karunia Allah dalam terjemahan King James Version. Kalau diterjemahkan ke Indonesia. Jangan sampai ada akar kepahitan yang menyusahkan Anda dan menyusahkan banyak orang. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Jangan hidup kita bikin susah orang. Amin. Jangan bikin hidup kita ditaruh di sini, bikin sebel. Ada istilah dulu iklan rokok ya, nggak ada lu, nggak rame. Pertanyaannya gitu nggak orang sama kita ya? Ih nggak ada dia nggak asik nih, atau nggak ada dia, ih bagus. Sering-sering aja. Nah, memiliki spirit of constructive itu harus apa? Punya sikap saling mengampuni. Susah nggak saling mengampuni? Susah nggak saling mengampuni? Saya beberapa tahun yang lalu ada satu anak muda tiba-tiba datang sama saya. Kok aku mau ngobrol? Oh iya boleh.
aku selama ini menyimpan kepahitan lo sama Koko. Oh gitu? Oh iya bagus. Kok bagus sih? Maksudnya kenapa begitu? Terus dia cerita, peristiwa yang diceritakan itu kurang lebih 3 tahun sebelum kejadian dia ketemu saya. Terus saya tanya, selama 3 tahun kamu memendam kepahitan sama saya gimana? Wah hidupnya susah kok. Aku gak ngalamin berkat Tuhan, aku gak suka cita. Padahal aku ngelihat Koko suka cita aja. Orang yang kepahitan tuh gitu tuh, dia dongkol sendiri gitu ya. Pengen yang didongkolin juga ngerasain dongkol juga sama dia, tapi kok dia happy-happy aja ya, kok dia suka cita ya. Saling mengampuni. Kita akhirnya baikan, kita doakan, saya bilang yuk sama-sama dipulihkan. Saya punya salah misalnya, sama-sama kita dipulihkan. Amin. Saling mengampuni, terima perbedaan satu dengan yang lainnya. Bapak Gembala kemarin pernah hitung ya, jumlah suku bangsa di tempat ini. Kita tuh beda, gak apa-apa beda, unik itu gak apa-apa. Tapi jangan antik. Unik boleh, tapi jangan antik. Bilang kanan kirimu, unik boleh, tapi jangan antik. Saya ingat banget loh, papi saya pernah manggil satu hamba Tuhan, satu om atau satu hamba Tuhan lah, manggilnya bukan brur, apa sih brur? Dipanggilnya om, marah dia. Pak pendeta harusnya panggil saya brur. Oh gitu. Kepahitan loh, gak dipanggil brur. Saudara gak panggil saya pastor, saya gak kepahitan, santai-santai aja. Saya ingat banget orang pertama kali yang panggil saya pastor itu, kalau gak salah ya, kalau tidak salah, almarhum Bapak Sujali Kusumo. Orang pertama yang panggil saya pastor. Saya gak pernah bilang, call me pastor, call me pastor, call me pastor. Enggak, saya gak pernah gitu, biasa aja, santai aja. Saudara mau panggil saya kok, lebih enak lagi. Saudara mau panggil saya Pak Pendeta, janganlah, jangan panggil Pak Pendeta. Sulit untuk menjangkau orang nantinya, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta nih. Biasa aja. Saling menerima perbedaan. Kita mau belajar menerima perbedaan, amin. Tiap orang punya karakter beda. Kita dilahirkan juga beda kok. Satu keluarga aja 2 anak karakternya bisa beda. Betul ya, siapa yang punya anak lebih dari 1? Karakternya beda gak? Tapi perhatikan, kalau mereka bisa akur, rukun, sukacita gak orang tua? Nah itu sukacitanya sempurna. Apa sih yang membuat saudara sebagai orang tua sukacita? Apakah karena anak saudara waktu umur 5 tahun udah bisa menghasilkan duit? Mah, dia aku story uang ya, wih keren banget nih, lanjutkan jadi YouTuber. Enggak. Sukacita orang tua ketika lihat anak-anak nih, kalau misalnya punya anak lebih dari 1, akur, damai, rukun. Amin. Karena ada berkat di situ. Kalau rukun ada berkat. Ada kedamaian, ada berkat. Mari saling membangun melalui kasih, nasihat firman Tuhan. Saling berubah ke arah siapa? Di TYF itu udah di backlist tuh. Kamu ulang tahun yang 17, apa cita-cita yang menjadi lebih baik? Menjadi lebih baik seperti siapa? Berubah ke arah Kristus. Tuhan mau kita berubah ke arah Kristus. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4, tolong dibacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, value, doktrin, ajaran yang sehat. Di dalam kasih kita bertumbuh. Anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih orang tua pasti tumbuhnya benar. Tumbuhnya sehat. Tumbuhnya baik. Tumbuhnya gak bermasalah. Betul ya? Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal, segala aspek, pikiran, mentality, rohani, emosi dan lain sebagainya ke arah Dia. Siapa? Ke arah siapa saudara? Ke arah siapa kita bertumbuh? Ke arah siapa kita bertumbuh? Kristus. Yang adalah kepala. Kita bertumbuh dalam segala hal. Emosi kita yang biasanya emosian, wah jadi lebih tenang, jadi lebih calm bawaannya, lebih rileks, gak lebih marah-marah. Yang biasanya baperan jadi lebih sukacita, yang biasanya khawatir, worry bisa jadi, wah jadi orang yang bersyukur sama Tuhan. Amin saudara. Dalam segala hal, mentality, pikiran kita, emosi kita ke arah Kristus. Coba lihat tanaman, dia bertumbuh ke arah datangnya matahari, betul ya? Kita bertumbuh ke arah siapa?
Kristus. Kenapa Kristus? Tuhan gak pernah bilang gini, bertumbuhlah, berubahlah seperti Bapakmu. Enggak. Bapak kita gak sempurna, betul ya? Orang tua kita gak sempurna, tapi Kristus sempurna. Bukankah kita sedang menjalani hidup dengan proses untuk semakin sempurna? Haleluya. 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 Ayat yang lain saudara, Roma pasal 14, tolong dibacakan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, marilah kita mengejar. Apa yang kita kejar dalam persekutuan? Apa yang kita kejar? Apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera. Karena kalau ada damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang kita kejar itu harus mendatangkan damai sejahtera. Dan yang apa? Yang apa? Berguna untuk saling membangun. Ada orang bilang gini, di Alkitab nggak ada tuh ditulis dilarang merokok. Oh iya memang bener. Lu cari bolak-balik kejadian sampai wahyu-wahyu sampai kejadian nggak ada tuh tulisan dilarang merokok. Tapi Paulus bilang, apakah itu membangun? Apakah itu berguna? Jadi kalau saudara mau terikat sama sesuatu ya, tanya dulu, ini berguna gak sih saya ngerokok? Saya berguna gak main Mobile Legends terus? Kalau pas mau tanding sih gak apa-apa. Tapi setiap waktu main Mobile Legends. Kemarin saya ke rumah sakit, saya dengar pembicaraan suster sama dokternya. Dokternya bilang gini, ada pasien gue tuh kemarin tuh ya, waktu gue lagi meriksa gitu. Dia bilang gini, saya kenal loh sama salah satu suster di Hermina yang suka mabar. Mabar apa nih? Main bareng apa? Mobile Legends. Suster main mabar Mobile Legends. Terus si suster yang kerawat saya, dia bilang gini, saya emang gak main Mobile Legends, saya emang main PUBG. Waduh keren banget, suster main PUBG, saya bilang. Terus dia habis dari ruangan dokter balik lagi ke saya, suster suka main PUBG? Iya, dulu sih saya suka main Mobile Legends, tapi lama-lama bosan saya main PUBG, dia bilang. Untuk menghilangkan stres, tapi kalau kalah terus kan jadi stres, ya udah saya berhenti, dia bilang. Gaya betul. Kalau sesekali main sih gak apa-apa, tapi jangan terikat. Kenapa? Berguna gak? Membangun kehidupan kita gak? Sebab itu tujuan kita haruslah selalu untuk hal-hal yang menciptakan. Nah ini katakan, menciptakan. Yang namanya menciptakan perlu diupayakan gak? Yang namanya menciptakan perlu diupayakan gak? Perlu. Menciptakan apakah? Kerukunan dan saling membangun. Ini spirit of constructive. Jadi orang yang sudah dimerdekakan, dia akan menciptakan iklim persekutuan. Iklim yang sehat, menyenangkan, penuh sukacita surgawi dan saling membangun. Saudara mau dalam kehidupan persekutuan kita? Amin? Yes. Beda pendapat biasa. Tapi kalau gak mengampuni itu yang aneh. Salah paham biasa, tapi kalau mengampuni luar biasa. Ya enggak? Mungkin kadang kita mengkritik, itu mungkin biasa. Tapi kalau kita belajar, menerima perbedaan, kita bisa saling membangun, menguatkan, itu luar biasa. Kira-kira kalau persekutuan kayak gitu Bapak di sorga gimana sih lihat kita? Ih keren banget, sukacita, ih baik banget. Tapi juga jangan munafik ya di depan orangnya. Oke. Di belakang, gak gitu. Tuhan sukacita kalau kita punya spirit of constructive. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Semangat untuk gigih dan giat dalam persekutuan. 1 Korintus pasal 15, kalau dibacakan ayat 57-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak apa? Sia-sia. Jerih payahmu tidak apa? Ya, tidak sia-sia. Kemarin ya ibadah kaum pria. Bapak-bapak udah capek kerja. Capek gak kerja? Capek gak kerja? Berapa banyak nih sudah kalau pulang, aduh capek ya. Gitu ya, buktinya Anda kerja. Orang nganggur aja capek loh.
Saya disuruh istirahat tidur 3 jam, 5 jam, bed rest di ranjang tuh gak bisa saya mah. Gak bisa, capek. Otak tuh kemana-mana harus ngapain gitu, capek. Ya kan? Apalagi orang yang nganggur, lebih capek lagi, capek hati diomongin sama tetangga. Katanya gitu ya. Kita kerja ya capek, lelah. Ya, bisa capek, bisa lelah. Nah, kata jeripaya, saudara, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata kopos. Di sini ternyata bukan ergon. Tapi kopos, bukan kropos ya, beda tipis ya. Kopos sama kropos beda tipis. Bilang sama-sama kopos sama kropos beda tipis. Kata kopos itu artinya pemotongan, cut. Mau kerja itu harus ada yang dipotong loh dalam hidup kita. Capek-capekan harus mau dipotong. Dulu anak saya waktu pertama kali mau masuk sekolah, itu drama Korea kalau mau bangun pagi. Drama Korea banget, susah banget dibangunin. Dari dinyanyiin lagu Haleluya Puji Tuhan gitu kan, sampai dinyanyiinnya lagunya lebih peperangan gitu kan. Bangun, gak mau bangun gak gitu. Drama Korea banget. Tapi setelah beberapa saat jadi biasa. Karena dia udah belajar potong. Motong apa nih? Bangunnya. Tidurnya harus lebih awal. Bangunnya bisa lebih pagi. Bahkan hari libur. Mah, nih besok aku mau bangun jam 6 pagi. 17 Agustus tuh. Loh saya bilang kan besok libur. Pokoknya harus bangun jam 6 pagi. Aneh banget nih anak. Aku bilang, kenapa jadi pengen bangun pagi ya? Cut, dipotong. Pemotongan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini juga bicara tentang apa? Kerja keras. Yang namanya kerja keras itu, wah dipotong. Waktu kesenanganmu harus dipotong, betul ya? Waktunya kerja, mas kamu main Mobile Legend? Waktunya kerja malah kamu, saya pernah waktu dulu saya masih tahu lah, Bro Daud pasti tahu ya, rekan kerja kita yang di NISP. Dari jam 8 sampai jam 9 dengerin musik aja, santai. Orang mau udah buka komputer, udah ngeprint, udah apa, dia masih santai aja dengerin musik, telepon-telepon 1 jam. Baru jam 9 baru dia buka komputer. Setelah saya keluar saya tanya sama dia, masih gitu kok? Oh gitu. Harus dipotong. Kerja keras itu harus ada yang mau dikorbankan, betul ya? Sakit, ada rasa sakit, capek, letih, lelah. Jadi kata kopos ini bukan kerja aja di ladang Tuhan, tapi apapun yang kamu kerjakan dengan tanganmu. Ayo. Firman Tuhan katakan capek-capekmu itu tidak akan sia-sia. Bekerja, hadapi masalah sama bos, sama rekan kerja, wah lelah dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan ayo punya semangat. Orang dimerdekakan itu punya semangat, gigih, berjuang. Gigih dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diberikan. Lebih susah mana? Merebut kemerdekaan atau mempertahankan? Kenapa mempertahankan jadi lebih susah? Tahu? Karena akan lebih banyak lagi orang yang akan merebut. Oh si ini nih yang merebut nih. Gue harus gimana caranya menjatuhkan gitu ya, mengalahkan. Lebih banyak lagi yang ingin merebut. Kan kalau pertama kali belum direbut nih, gimana sih rasanya juara ini ya? Kan belum tahu tuh, rasanya juara tuh belum tahu tuh. Rasanya kalah tuh belum tahu. Belum ya, bener ya? Kalau orang belum pernah dapat Grand Slam, belum pernah dapat juara apa, misalnya pertama kali piala apa ditampilkan, orang belum tahu rasanya sakitnya kalah tuh gimana. Sukacitanya menang tuh belum tahu, tapi setelah menang, wih yes menang. Tapi yang kalah, waduh pain. Dia baru tahu tuh rasanya kalah tuh gimana. Makanya mempertahankan akan lebih sulit. Tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, tidak goyah sekalipun menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita. Giat selalu dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadamu, apapun yang kau lakukan. Giat dalam bersekutu dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya. Karena ada berkat, ada mahkota dan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bagian yang terakhir saudara, saya mau bagikan ini. Ini di kuliah saya. Hindari atau hentikan dikotomi rohani dan sekuler. Sekuler tahap 1 adalah pekerjaan. Ya, sekuler tahap 1 itu membagi sekuler dan rohani berdasarkan pekerjaan. Ada pekerjaan sekuler, bengkir mah sekuler bro. Pendeta yang rohani, zaman dulu dibilangnya gini, pandai besi itu pekerjaan sekuler. Tapi pendeta itu pekerjaan suci. Jangan lagi membuat dikotomi rohani dan sekuler berdasarkan jenis pekerjaan. Selama yang kau kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, itu menjadi rohani. Saudara sebagai ibu rumah tangga, kau bekerja, kau mengurus rumah tangga, buat
buat suami, buat anak-anak, buat kehidupan yang kau lakukan dengan sukacita, itu jadi rohani. Saudara jadi Gojek driver, kalau engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu rohani. Jangan lagi membuat dikotomi pekerjaan sekuler dan rohani. Yang kedua, tempat sekuler dan tempat rohani. Diskotik itu udah pasti sekuler, dibilang gitu. Zaman dulu gedung sekolah aja sekuler. Jadi sekolah, saudara menyekolahkan anak-anak saudara, saudara sedang memberikan waktu anak-anak saudara jadi sekuler. Dia masuk ke gereja jadi rohani. Senin sampai Jumat dia sekuler loh. Zaman dulu begitu. Mulai rancu, nggak boleh lagi berdasarkan tempat. Yang ketiga, kelompok sekuler dan kelompok sosial rohani atau suci. Kelompok sosial kuno itu suci. Contohnya, bapak-bapak gereja awal, pelayanannya harus pakai baju putih, sepatu putih, celana putih, rambut putih, bawa tas putih, itu rohani. Saudara pelayanan pakai celana jeans, sekuler. Jangan lagi membagi berdasarkan kelompok. Zamannya bapak-bapak pendiri gereja kita itu rohani. Kalau sekarang kekinian jadinya sekuler. Musik sudah mulai musiknya masuknya sekuler, itu sekuler. No. Dulu zamannya John Calvin, saudara main piano itu sekuler. Piano itu dilarang masuk gereja, piano. Yang dibilang rohani itu organ atau orgel. Tahu orgel yang kayak tabung corong gitu ya, gede ya. Itu rohani. Dulu bawa piano masuk gereja, itu sekuler. Gak boleh lagi kita membagi itu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu untuk kemuliaan Tuhan, itu menjadi rohani. Yang ketiga katakan amin. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Boleh di close saja, iya. Kita akan nyanyikan pujian lagu cepat ya. Bisanya nyanyi lagu ini ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dicepetin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Ku kasih kau. Lihat, coba lihat wajah kanan kirimu. Kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat coba lihat wajah kanan kirinya. Apakah penuh dengan kemuliaan Raja? Haleluya. Dalam Kristus, dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
Kristus. Boleh gandengan tangan. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Sampai kapan? selamanya. Oh yakin, yakin. Ya dalam Yesus kita bersaudara dari sekarang sampai selamanya. Dasarnya apa? Kasih Kristus, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami. Kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Sudah seharusnya kami tuh melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Kami yang sudah dimerdekakan seharusnya kami terus menciptakan iklim persekutuan yang konstruktif. Dan kami juga mau Tuhan semangat, gigih dan giat di dalam persekutuan. Dalam pekerjaan kami. Baik di ladangnya Tuhan maupun apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini Tuhan. Apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati. Berkati rumah tangga mereka, pernikahan mereka, keluarga mereka, hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, masa depan dan studi anak-anak mereka Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Indonesia sudah dimerdekakan. Kami percaya Indonesia akan terus maju, berkembang dan semakin kuat dan semakin kokoh. Kami percaya Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa kami juga berdoa bagi kota kami. Supaya terjadi kegerakan yang luar biasa bagi Indonesia, bagi kota kami. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara yang bertugas memberikan kantong kolektan, dipersilakan. Sama-sama kita mau bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk kanan kirinya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang mempersatukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
saudara sekalian. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita bagi berdiri untuk akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, oh, namamu, Kuasamu, kasihmu, oh yang layak ditinggi. Haleluya, oh Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, Tuhan berkati tim praise and worship, lighting, multimedia, soundman, usher, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Dan kami semua jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Kami yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, kami yang lemah dikuatkan Tuhan, kami yang susah dihiburkan. Kami percaya Tuhan, kami yang sedang menghadapi masalah pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Nanti juga ada acara TKTF Tuhan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan memberkati dari seluruh rangkaian acara, dari ibadah, perayaan games dan semuanya Tuhan supaya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menolong, menyertai studimu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, persekutuanmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.